Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Pertama dan utama sekali, puji syukur marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih menerima nikmat rahmat daripada Allah. Yang pertama sekali nikmat hidup, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesempatan, dan yang keempat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir dalam masjid setiap Senin malam untuk menerima uraian-uraian ayat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita pada malam kini. Sebelum hamba masuk mengisi permintaan dari protokol untuk menyampaikan pengajian pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan yang pertama sekali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama sekali ditujukan kepada Ustaz selaku pembimbing dan mendampingi kita setiap Senin malam untuk mendapatkan ilmu, faham, untuk kita amalkan dan untuk kita sampaikan di dalam menjalani hidup kita di muka bumi yang sedang kita lalui pada saat ini. Dan yang sama-sama kita hormati, iaitunya pengurus Masjid Istiqmal Mangunai, dan yang hamba hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah wirid yang berbahagia. Sebelum hamba menyampaikan ayat, bak kecil orang kok tak kolok menjagon, kok lupa maingan. Mulai dari pribadi hamba, perlu kita ulang-ulang bapak-bapak, kaum ibu jamaah yang berbahagia. Yang mana yang akan hamba sampaikan di dalam kita mengikut imam, perlu kita faham ilmu dan faham. Seperti contoh solat Isya yang telah selesai kita laksanakan. Kalau nak mempunyai memakai usolli, mulailah dengan usolli. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atim ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku solat Isya 4 takbir, 4 rakaat mengikuti imam karena Allah dunia.
niat ada baca dari bapak-bapak talinte jo di dalam hati, di dalam mengucapkan takbir yang pertama, iaitu yang takbir apa nama di situ atau ikram. Jadi yang perlu hamba sampaikan, setiap kita mengikuti imam kan diberi abah-abah oleh imam. Mulai dari togak langsung membaca doa tawajuh dan membaca Al-Fatihah 2 rakaat mempunyai ayat. Dari togak ke rukuk dia abah-abah de imam Allahu Akbar. Jadi nang kita makmum sampai akbar baru kita rukuk. Tapi aljonyo imam baru niat berubah jadi dia bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia. Tak menjadi awak mengikut imam jadi dia. Berganti-ganti dulu je imam tu niatnya jadilah. Itu perlu diingatkan. Mulai dari hamba pribadi kita nan hadir pada saat ini sampai bacaan imam ke akbar baru awak rukuk. You bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah sampai kadah baru awak bangkit dari rukuk. Seperti itulah tarawih. Itu perlu sama-sama kita sadari di dalam kita mengikuti imam. Nak jangan batal solat yang kita lakukan. Itulah perlu hamba ingatkan. Termasuk pribadi hamba bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia. Dan kemudian masuk kita kepada ayat yang berbaca pada saat ini, iaitunya di dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-11. Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu ditunjukkan yang akan melepaskan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billah, berimanlah kamu dengan Allah. Wa rasulihi, dan beriman dengan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillahi, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta. Wa anfusikum, dengan diri kamu. Zalikum, demikianlah bagi kamu. Khairul lakum, yang baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahui. Itu arti lafaz ayat yang kita baca pada saat ini. Bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia, yang mana kalau kita sebut iman telah disampaikan oleh Ustaz 3 tingkat iman. Yang pertama sekali iman mubtadi, yang kedua iman muntawasid, iman pertengahan, yang ketiga iman muntahi, iaitunya puncak kepercayaan kita, iaitunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohkan seperti apa iman mubtadi, yang mana sebelum tanggal 30 Juli yang lalu disampaikan oleh Datuk Penghulu Besar mewakili Bapak Wali Jorong menyampaikan nambahso tanggal 30 Juli, topiknya tanggal hari Rabu, Bapak Bupati akan berkunjung, akan datang ke Jorong kita mengunai. Kaya seperti itu pengumuman yang disampaikan dari Datuk Penghulu Besar. Tapi di dalam penyampaian tu ada orang yang kita percayai nambaso Bapak Bupati tak jadi datang ke Jorong kita mengunai dah. Bapa dia kepercayaan awak lah. Tentu berubah dia dari nan awal dan kita dengar penyampaian. Dan meningkatlah kepada itu. Itu contoh bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia.
Bapak Upati kan datang ke jorong kita, hari itu lah kita baca tadi, tanggal lah kita sebut. Iyo lah tiba Bapak Kapol Res di jorong awak, lah tiba Bapak Dandim. Bapa dia kepercayaan awak lah ni. Tentu berubah dari yang tadi lama ningkek, nambaso iyo Bapak Upati kan datang ke jorong awak. Itu dinamakan iman pertengahan. Dan yang disebut iman muntahi lah jam 10 lewat hari lah datang oto 01 lah turun Bapak Upati pakaiannya hitam lah kita tonton bersama-sama. Ko ada je orang nak mengecehan dan basuh Pak Upati tak datang ke Munai lai kan berubah dek awak deh bagi nala mencalik kedatangannya ke jorong kita. Lai kan berubah dek lai kan muak maidan lah. Jauh dak kena muak medan pasti yo. Jadi pada saat ini nak baca ayat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinjaulah iman kita seorang-seorang bapak-bapak, kaum ibu jamaah yang berbahagia. Tingkek nama no iman kita baru gak kepada Allah. Aku kepada pribadi kita lah dia. Mulai dari ambo nama nyampai sing iman mubtadi ko iman kita, iman muntawasid atau iman muntahi. Tinjaulah kepada pribadi kita seorang-seorang. Jadi apa sebab kita cari iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau iyo iman kita lah meningkat daripada iman mubtadi, berbalik kita kepada pribadi kita seorang-seorang, tengoklah ke dalam hati kita masing-masing. Dan dipanggil dek Tuhan apa? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, mau kamu ditunjukkan yang akan melepaskan kamu daripada azab yang pedih. Iyo betul-betul awak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan kita hadapi. Lah disampaikan dek Nabi bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia. Sedang duduk-duduk Nabi dengan sahabat, kedengaran dia bunyi nan tak dapat dia disebutin godang bunyi. Bertanyalah Rasul kepada sahabat, tahu kau engkau bunyi apa tu nan kedengaran tu? Jawab sahabat, tidak tahu kami ya Rasulullah, engkaulah Tuhanlah yang akan mengetahui. Di jalanlah dek Nabi di waktu itu. 70 tahun lalu dijatuhan dek malaikat batu di atas puncak neraka. 70 tahun sampai kini baru sampai ke dasar neraka. Itulah bunyi nang orang dek Nabi nan ditanya kepada sahabat, nan dijolena kepada sahabat dek Nabi di waktu itu. Bapa gak kira-kira apa-apa kaum ibu jamaah yang berbahagia. Kalau azab yang pedia kiu nawak ke masuk 70 tahun batu tapung-apung dia awang-awang. Neraka jahanam nanti di bawah. Iyo percaya kita kepada Allahnya. Bapa gak kini awak deh. Kalau iyo betul-betul percaya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tabuik kita di dalam masjid deh. Tapi berhubung iman kita mungkin iman tadi tayo tidak, akhirnya bapa dak umur awak datang deh mendongan pengajian yang disampaikan dek ustaz. Padahal yang disampaikan dek ustaz untuk terhindar kita daripada itu yang disampaikan dek ustaz setiap senayan malam kepada kita. Nan lemu datang pada saat ini. Tapi nan tidak datang mungkin ada unsur tak bisa hamba mengecekkan imannya, iman mubtadi tak berimannya kepada Allah, hamba tak bisa mengatakan itu. Tapi kalau ia betul-betul iman kita meningkat ke iman muntawasid, ia tak dapat deh apa yang dijanjikan Allah, tak dapat tidak ia akan kita hadapi. Tak kena mu awak berselengah dek lah, tak kena mu awak panjangan angan-angan dek di dalam mencari ilmu dan faham untuk kita amalkan semasa kita hidup di muka bumi kini lah. Tanyalah iman awak seorang-seorang.
sesuai dengan kecek Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Tidak umur awak dia menambah ilmu awak semasa hidup, menjalani hidup kita di muka bumi kini. Tidak umur awak dia disampaikan oleh Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Isma syi'ta fa innaka mayyitun, ya Nabi. Hiduplah kamu sesuka hatimu. Kok mengaji tak puai tak, hiduplah. Tapi ingat kamu akan mati. Dan kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Beramallah kamu di muka bumi. Apa yang ketuju dek kamu? Oh, tak nak mengaji, tidur. Nak berompok, silakan. Nak berzina, apa ndak aku aja. Tapi majziyum bih, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia lai meningkat iman awak dari iman muktadinya. Lai tolok dak awak. Jawabannya tidak, bapak-bapak kaum ibu jamaah yang berbahagia. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi? Wa bi masita fa innaka munfariqah. Cintailah olehmu. Cintailah anak, cintailah isteri, cintailah suami, cintailah apa ndak yang kita cintai. Tapi kalau tidak dia meninggalkan, kamu meninggalkan dia. Lai tanya tu dek awak kini. Kan banyak ada nala suami nala dulu. Lawak nan ditinggalkan sebagai isteri. Ada nala isteri nala dulu. Suami nala ditinggal. Ternyata bapak-bapak apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk terlepas awak daripada itu, tu'minuna billah, berimanlah kamu dengan Allah dan berimanlah kamu dengan Rasul dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan harta, dengan diri. Yo perlu awak seperti nang kini. Yo datang awak ke majlis ilmu seperti nang kini. Zalikum, demikianlah bagi kamu khairul lakum, yang baik. Itu yang baik jenis Tuhan. In kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahui. Di bapak-bapak, kaum ibu jamaah wirid yang berbahagia. Jadi itulah yang perlu sama-sama kita sadari di dalam menjalani hidup kita di muka bumi. Yo dak dapat idakkan kita nyatakan senyata-nyata. Mulai dari zakaratul maut sampai ke alam barzah. Dak ada di situlah nang menolong putih segala hubungan di waktu itu. Putih hubungan anak dengan bapa, putih hubungan kemanakan dengan mama, putih hubungan istri dengan suami. Nang kita bawa boleh amal yang bernilai ibadah, itulah nang menemani kita di alam kubur kita seorang-seorang. Jadi untuk itu marilah kita tanamkan kesadaran ke dalam pribadi kita masing-masing. Nang kini yo kita nama kok disebut dibaca de orang pengumuman diumumkan di masjid, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ala dahulu sianu malam tadi jam sekian, tapi nanti ajalah bapak-bapak kaum ibu. Ini kita nama orang yang diumumkan dek orang di masjid. Di satu saat kita akan diumumkan dek orang di masjid. Ini awak nak mensolatkan jenazah. Satu saat kita akan disolatkan di muka imam. Sadarilah. Mulai dari yang pun menyampaikan pada saat ini. Kan sampai kita kepada alam. Apa yang kita bicarakan pada saat ini. Nang kunci tu nan tadi, berimanlah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yo, tingkatkanlah iman kita dari iman muqtadi ke iman muntawasid. Dan hendaknya sampai ke puncak iman muntahi. Yo dak adoleh berpuncak awak seketih. Yakin, saya yakinnya membasuh seluruh apa yang telah disampaikan oleh Allah, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Al-Quran, mulai dari kalau tulisan saat ini dari Al-Fatihah sampai surah
an-nas, untuk hudal linnas, untuk manusia, petunjuk untuk manusia. Yakinlah kita itulah akan kita jadikan petunjuk di dalam menjalani hidup kita di muka bumi. Jangan awak kekayaan akan menyelamatkan, pangkat jabatan yang akan menyelamatkan awak. Jangan awak bersangka. Yakinlah kalau tidak berpedoman kita kepada Al-Quran dan Sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinlah seyakin-yakinnya kita akan mengandung kekecewaan yang tidak dapat kita sebutkan, kekecewaan yang akan kita hadapi mulai dari zakaratul maut dan kita nyatakan di alam barzah, di alam kubur kita masing-masing. Mungkin itu saja sebagai pengisi permintaan daripada protokol. Mungkinlah tak panjang bapak-bapak, banyak maaf. Akhirnya Ambo Sudai, kalau salah mengartikan ayat, ustaz lah yang akan memperbaiki di mana salah dan di mana kalau ada kekurangan, ustaz lah yang akan memperbaiki. Itulah di dalam berjalan, marilah sama-sama kita menyadari dan bahwasanya seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seketik-ketik apapun kebaikan akan kita buktikan, dan segodang apapun keburukan akan kita buktikan setiap pribadi kita masing-masing. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.